saya awalnya kan sangat yakin juga kalau tim Indonesia bisa mengimbangin strategi dari Uzbekistan. Nyatanya Uzbekistan yang lebih pintar membaca strategi kita. Kalau seandainya saya bukan pengamat yang udah puluhan tahun, saya juga akan ngomong seperti itu. Salahin aja Sintayong. Kan biasa pelatih yang disalahkan. Kalau timnya kalah. Tapi kalau kita mau berdebat tentang Sintayong salah atau tidak, saya bisa menjawabnya sekarang. Sintayong tidak salah. Kenapa? Kalau menurut Bung, apakah kegagalan lawan Irak ini sudah habis? Selesai ini? Ya jelas masih ada peluang untuk lolos lawan Guinea. Tapi kan tim-tim asal Afrika ini juga kan tidak bisa kita anggap remeh. Kembali bertemu dengan saya Hasani Abdul Ghani di acara Hasani Corner. Tetap dengan pasangan abadi saya, Bung Binder. Ya. Masih sehat? Masih. Oh, gue kira udah nggak sehat karena kalah. Sehat dong, sehat dan tetap semangat. Tapi ini kita debat atau ngapain nih? Debat ya? Debat dan diskusi lah. Ini Binder Toel ya? Tapi luar biasa Bung Toel ya. Lagi hot ya? Iya, lagi menjadi bahan pembicaraan lah. Gitu ya. Bung Binder, kalau saya undang Bung Toel nanti susah juga ya? Kalau bagi saya sih nggak masalah juga. Nggak masalah. Kan nggak ada gelas-gelas atau apa, nggak ada di sini kan. Cuman ada ini kan, mau gajah kan. Cuma semua penggemar Hasani Corner mengatakan, Pak jangan pernah undang. Jadi saya kemarin diundang di TV One aja. Kenapa sih dikasih pamor? Ya bukan gue yang undang, gue kan terundang. Ya, dan memang sebetulnya setiap orang boleh saja sih kasih pendapatnya. Ya kan, ini kan demokrasi, ya kan boleh aja. Tergantung kita. Kita mau dengerin atau tidak, kita suka atau tidak. Ya kan, kalau kita gak suka, ya ada media sosial untuk menyampaikan. Tapi ya penyampaian kita juga gak boleh kasar. Ya kan gak boleh dong. Kita harus menjaga juga. Harus saling respect lah. Iya, harus saling respect juga. Karena setiap orang punya hak untuk memberikan ini judulnya sudut pandang. Apa Toel? Bung Binder, mungkin bukan kita saja, hampir semua warga negara Indonesia kecewa. Tapi kan selalu kita melihat sisi positifnya. Kalau menang pun membahayakan. Oh, kenapa itu? Bisa-bisa ke juara kan? Iya kan? Iya, karena kalau juara langsung masuk satu grup sama Israel. Apakah secara politis kita terima? Apa nanti nggak jadi ini lagi, jadi polemik lagi? Saya pikir enggak, karena mainnya kan di Prancis. Tapi kalau mau digoreng-goreng? Ya udah enggak lagi, ini kan sudah selesai. Apanya? Tahun politik kita kan sudah mau selesai ini. Ya tapi namanya kan tetap aja persoalan itu digoreng-goreng sama orang kan. Saya pikir jadi bukan karena itu kalah ya? Enggak, saya pikir enggak. Artinya kalah itu kan karena memang kita lihat secara permainan tim kita kan enggak berkembang ya. Dan bagi Indonesia sekarang bukan poinnya harus gabung ke grup mana, tapi poinnya harus lolos ke Olimpiade. Ya kan, itu kan adalah target dari Sintayong ya. Meskipun dari awal PSSI yang maunya lolos minimal dari fase grup. Kalau bisa lolos ke Olimpiade, kenapa tidak? Ya, jadi sebenarnya ini kan hadiah. Di luar targetnya kan 8 besar. Iya. Lalu STI mengatakan saya bisa sampai semifinal. Iya. And dia melakukan. Betul. Dengan mengalahkan menurut saya bukan tim kacang-kacangan. Iya, Korea kan. Iya. Kan salah satu tim yang selama ini selalu hadir di Olimpiade. Betul. Dan mereka sangat kecewa. Warga Korea Selatan sangat kecewa. Jelas. Pertama kalah dengan Indonesia, kedua dikalahkan oleh seorang Sintayong. Iya, betul, mantan pelatihnya kan. Dan jadi, sampai Ketua Umum Federasi Sepak Bola Korea itu kan meminta maaf juga. Karena untuk pertama kalinya sejak 84 kan, Korea tidak main di Olimpiade lagi. Apa istilah yang pernah itu orang makan di lubuk hatinya itu kan, lebih dalam. Betul. Jadi kalau kita kemarin kalah dengan Uzbekistan, ya kecewa, siapa yang nggak kecewa. Tapi kita juga jangan merasa tim kita levelnya udah sejajar dengan Brazil dan Argentina ya. Betul. Kalau Bung Binder melihat dari permainan Uzbekistan itu, apa salahnya, apa strategi yang nggak jalan itu? Sehingga seakan-akan kita waktu itu bisa mengimbangin permainan Korea, malah kesannya kita sedikit di atas. Lalu waktu lawan Australia kita bisa mematikan gerakan-gerakan pemain Australia. Nah,
saya awalnya kan sangat yakin juga Oke. kalau tim Indonesia bisa mengimbangin strategi dari Uzbekistan. Oke. Nyatanya Uzbekistan yang lebih pintar membaca strategi kita. Iya betul. Kalau menurut saya ada beberapa faktor. Oke. Ada faktor kelelahan, itu kelihatan banget ya, kelelahan. Peak-nya ya. Tampaknya peaknya itu ketika lawan Korea Selatan. Oke. Kemudian ada juga faktor ketegangan. Aha. Ya, ini kelihatan banget karena begitu banyak jumlah passing yang salah. Ya. Dan kita juga tidak boleh lupa ada faktor absennya juga Rafael Struijk. Oke. Ya, mungkin banyak yang akan memperdebatkan kenapa kita harus bergantung hanya kepada satu pemain. Jadi bukan kita bergantung kepada satu pemain, bukan timnas kita bergantung kepada satu pemain. Tapi memang selama ini timnas U23 bermain dengan Rafael Struijk. Artinya kekompakan di antara para pemain itu, khususnya ketika membangun serangan itu sudah terjalin dengan baik. Dan ini adalah pertandingan yang sangat penting kan, masuk ke babak semifinal. Nah, masalah kita adalah dalam membangun transisi. Karena kita kan ditekan terus. Ya. Kita dipres terus kan, dipres tinggi. Ketika kita dipres tinggi, artinya apa? Pemain kita yang di tengah seperti Nathan dan Ivar Jenner itu sulit untuk bergerak. Ya. Bahkan saya tidak melihat mereka bisa bermain seperti biasanya. Ya. Nggak ada tuh bola yang akurat dari mereka ke depan. Ya. Betul kan? Artinya apa? Stuck nih. Ya. Biasanya dalam situasi seperti ini dibutuhkan pemain dari depan Bantu. untuk menjemput bola. Ya. Saya melihat Ramadan Sananta gagal menjalankan perannya. Saya tidak mengatakan dia pemain yang jelek. Ya. Nggak pernah saya mengatakan dia pemain yang jelek. Tapi dia gagal menjalankan perannya. Perannya itu apa? Ketika kita di pressing habis-habisan, para pemain Uzbekistan main dengan garis pertahanan tinggi. Mereka tahu mereka harus kunci Ivar dan Nathan, dan mereka harus kawal ketat Marcelino dan Witan. Ramadan ini juga tidak bisa bergerak. Ya. Ya kan, seandainya kita punya Rafael Struijk itu akan jemput bola ke tengah. Ikut terlibat dalam proses itu. Jadi ada faktor tadi seperti yang saya katakan, kelelahan tampak karena kalah terus kita dari segi pressing, ketegangan karena mungkin para pemain kita tuh kaget kok Uzbekistan mainnya kenceng banget nih. Ya. Padahal saya sudah Saya katakan, suka istilahnya robot ya. iya udah robot. Saya sudah katakan dari awal ini pemain mereka kayak robot. Iya. Bukan kaku, tapi bukan robot yang kaku, tapi robot yang pintar ini. Iya. Ya. Mereka tahu kita tutup nih pemain-pemain ini ruangnya. Jadi kita tidak punya pemain yang lincah yang bisa melakukan pergerakan seperti Rafael Struijk. Jadi ini 3 faktor ini menurut saya yang membuat timnas kita tidak berkembang. Plus di luar lapangan euforia yang berlebihan. Saya selalu katakan dari awal, kita harus rendah hati. Jangan karena kita mengalahkan Korea kita menganggap, tadi Bapak mengatakan sejajar Argentina atau Brazil. Kalau menurut saya banyak yang sudah mulai menilai timnas kita akan juara, padahal kita belum juga lolos ke final. Iya. Ya kan, euforia yang berlebihan ini juga mungkin sedikit banyak juga mengganggu lah kepada para pemain. Karena kan ya mereka akhirnya melihat nih semua perkembangan yang luar biasa di tanah air, ya mereka juga punya beban tambahan, harus menang nih, harus masuk nih kita ke final. Jadi yang seharusnya target itu lolos Olimpiade berubah. Kalau menurut saya, bukan dari Sintayong enggak, tapi dari mayoritas supporter. Keinginan ya, masyarakatnya. Mayoritas dari supporter timnas Indonesia plus yang mungkin dulunya nggak pernah nonton pertandingan timnas, inginnya timnas ini lolos ke final terus menjadi juara. Padahal targetnya itu adalah untuk lolos ke Olimpiade. Ya. Nah ini juga sedikit banyak memberikan efek kepada para pemain, efek yang negatif. Ya. Jadi mereka tidak bisa bermain lepas seperti biasanya, mereka terkurung. Ya. Di area mereka sendiri. Jadi memang ada banyak faktor. Tapi bagi yang membenci ya Sintayong atau yang memang biasa mengkritik Sintayong atau mungkin mereka yang tidak suka dengan kemajuan timnas, gampang analisanya Pak. Udah salahkan aja Sintayong. Ya. Gampang kan? Ya. Kalau seandainya saya bukan pengamat yang udah puluhan tahun, saya juga akan ngomong seperti itu. Gitu. Salahin aja Sintayong. Kan biasa pelatih yang disalahkan. Ya. Kalau timnya kalah. Tapi kalau kita mau berdebat tentang Sintayong salah atau tidak, saya bisa menjawabnya sekarang. Sintayong tidak salah. Kenapa? Formasinya nggak berubah. Ini saya bukan ingin membela Sintayong ya. Ya. Ya Bapak saksi. Saya nggak pernah ketemu dia. Bela juga nggak apa-apa. Hah? Bela juga nggak apa-apa. Karena orang benar dan jujur ya wajar kita bela. Dan ini gak ada kaitannya ke siapapun. Ya kan Bapak tahu, saya gak ada waktu ke tempat lain. Ini khusus karena Bapak panggil, saya datang ke tempat lain. Bapak tahu mana ada saya tampil. Ya jadi ini saya bisa menjelaskan bahwa ini bukan salahnya Sintayong. Kenapa? Formasinya gak berubah.
3-4-3. Taktiknya, kalau kita menilai bahwa Indonesia bermain defensif, kita salah. Ya. Kenapa? Coba nonton ulang pertandingan tersebut. Ya, jadi viewers dari Hasanis Corner perlu nonton ulang. Ya. Kita bisa nonton ulang. Ada gak pemain kita yang cuma memainkan bola di belakang? Gak ada. Mereka niatnya memberikan bola ke depan, tapi gak bisa keluar. Build up-nya nggak jalan. Gak jalan. Tapi mereka maunya tuh sebetulnya nyerang. Terus kalau kita mau mengatakan Sintayong salah nih menurunkan Fajar. Kalau menurut saya gak salah juga, karena Fajar punya kecepatan. Ya. Dan Fajar punya naluri untuk menyerang. Betul kan? Jadi kembali lagi, ya ini kita lihat juga ketidakmampuan dari para pemain untuk bermain lepas di atas lapangan. Ya. Tapi saya tidak bisa menyalahkan 1 atau 2 pemain. Ini secara kolektif. Baik pemain yang juga kemudian masuk dari bangku cadangan. Jadi memang sepertinya beban yang berlebihan yang diberikan, yang akhirnya kerasa ke mereka, yang membuat mereka tidak bisa bermain lepas. Jadi dari faktor di atas lapangan ada, dari faktor di luar lapangan ada. Padahal ini pertandingan semifinal. Ya. Iya kan? Kalau mau hebohnya habis-habisan nanti kalau udah masuk ke final. Ya. Kalau perlu seperti yang Bapak ngomong, libur nasional. Ya. Ayo semua nonton nih pertandingan bola, iya kan? Kita belum masuk ke final. Kok Jadi liburnya kita tidak boleh lagi. kok kita sudah ada, saya melihat banyak narasi di sosial media, Indonesia juara. Come on, belum juga masuk ke final. Mungkin karena udah lama benar nggak pernah menikmati itu kali. Oke, saya juga pengen Indonesia menjadi juara, tapi kita harus lebih realistis. Targetnya apa sebetulnya? Kita lolos Olimpiade. Seandainya mindset itu tetap ada di kita semua, ya mungkin, saya mengatakan mungkin, bukan tidak pasti, mungkin para pemain akan bermain lepas di atas lapangan karena mereka tahu yang penting kita lolos final, bukan kita lolos final untuk menjadi juara. Mungkin ya ini hanya analisa saya gitu, Pak. Saya sepakat tadi. Sewaktu bukan saya bilang soal Rafael Struijk ya, tapi kan permainan selama ini udah terbangun gaya itu. Itu dia. Maka Sananta selalu dimasukin setelah di halftime atau di menit 90. Iya. Ya, itu memang strategi yang selama ini dibangun. Dengan tidak kehadiran Rafael Struijk, dipasang Sananta, ternyata Sananta tidak bisa menjalankan gaya mainnya Rafael. Iya. Nah, tadi waktu Bung Binder menganalisa dengan tertekannya suplai bola dari Nathan dan dari Ivar Jenner karena kepintaran pihak dari Uzbekistan, itu sebenarnya sama kayak kita pernah mematikan tengahnya Australia. Nah ini dia. Setelah kita leading. Iya betul. Nah jadi kalau ada Rafael biasanya dia turun. Iya. Mengganggu. Betul. Supaya lepas ada kesempatan. Benar. Nah itu mungkin yang harus kita akui, bukan kita mencari kesalahan, tapi itu menjadi pelajaran. Betul. Nah malah saya berpikir mungkin saja saya salah, bukan juga saya ingin mencari kebenaran. Kalau menurut saya seandainya Kelly Sloyer dimainkan di awal, lebih awal, dia mungkin bisa mengacak-ngacak karena kecepatan dia. Kan kalau Sananta kan sedikit pemain yang menunggu bola. Dia agak tidak selincah Kelly kan. Nah, baru nanti di babak kedua Sananta seperti yang Anda mengatakan super sub masuk. Super sub. Jadi istilahnya Kelly dulu ngacak-ngacak terganggu. Strategi dari Uzbekistan baru Sananta eksekusi. Tapi lah, itu kan buat kita sebuah analisa. Kita mereview sebuah pertandingan. Nggak salah juga. Iya, sebetulnya analisa dari Bapak ini tidak salah, tapi kita juga harus paham bahwa Kelly Sloyer adalah murni winger. Ya, penyerang sayap. Dan kalau yang saya ikutin rekam jejak dari Kelly, dia memang di liga pun biasa bermain sebagai penyerang sayap, biasa main di flank. Kalau dia dimainkan sebagai striker palsu, takutnya dia akan overlap dengan Witan dan Marcelino. Ya kan? Tapi kalau Kelly seandainya masuk sebagai pemain yang untuk menambah kecepatan di depan, tetap kita harus punya pemain yang bisa hold the ball. Karena Kelly itu adalah pemain yang lebih banyak mengandalkan speed. Tapi Rafael Struijk mengandalkan kecepatan plus dribbling dia lebih stabil, lebih bagus. Saya masih ingat lawan Qatar yang kita punya satu peluang di babak pertama itu yang bahaya. Itu dari skill individu dari Struijk. Dia turun ambil bola, dia lakukan itu. Kelly Sloyer juga saya tidak mengatakan tidak akan mampu melakukan itu, tapi yang dikhawatirkan dia akan kembali lagi ke posisi dia, ke flank, karena itu kebiasaan dia. Mulai dari di level klub.
Tapi Struijk, ya kan seharusnya begini nih, kalau Struijk biasa melakukan pergerakan dari flank, kenapa sih Shin Tae-yong tidak memasang dia di wing? Karena Shin Tae-yong paham, selain juga dia pergerakan cepat, dia punya naluri untuk mencetak gol. Maka itu dia selalu ditaruh di tengah. Tapi Kelly kalau ditaruh di tengah, naluri mencetak golnya ada atau tidak? Saya ragu itu. Tapi oke lah, kita boleh aja. Ini kan juga namanya ada debat, ada diskusi. Walaupun nggak panas nih. Betul. Gak penting. Bung, ada hal lain yang menarik juga dalam pertandingan Uzbekistan. Oh, apa tuh Pak? Waktu kita compare, waktu kita mengalami lawan Qatar di game pertama. Nah, ini yang menarik nih kalau Bapak udah ngomong soal game pertama. Ya. Di game pertama, kita pertama istilahnya ketinggalan, lalu bermain dengan 10 pemain. Ya. Dan akhirnya jadi 9 pemain. Oke. Tapi fight-nya, ya. mentalnya, itu membuat kita semua berdecak kagum. Iya, betul. Ya kan? Ya. Nah, makanya setelah itu banyak kita yakin mental Indonesia ini sudah di tahap yang kita inginkan lah. Iya. Dan dia buktikan lawan Australia, dan dia buktikan lawan Korea. Iya. Namun setelah gol Ferrari dibatalkan, case-nya hampir mirip seperti kejadian Korea dibatalkan gol pertamanya, dan sepertinya ini kena di kita. Mental pemain kita yang waktu lawan Qatar tadi atau lawan game-game sebelumnya, saya melihat seperti hilang. Kalau menurut Bung? Saya tadi menjelaskan kepada Bapak dan viewers dari Hasanis Corner bahwa ada 3 faktor kan. Pertama, faktor kelelahan. Kedua, ketegangan. Ketegangan itu bukan berarti dari sisi mental. Enggak, mental sebetulnya udah kuat karena para pemain kita mau counter press, tapi karena tampaknya mereka agak sulit untuk membagi bola ya, karena pressing yang intens dari para pemain Uzbekistan itu yang memicu mereka melakukan kesalahan. Jadi kesalahan mereka itu bukan karena mental mereka lemah, enggak. Tapi karena di-press terus tegang, kaget gitu. Tapi kalau mental lemah enggak, karena first half kita tidak kemasukan gol. Terus absen Rafael Struijk. Indonesia mencetak gol, sudah selebrasi, ya kan? Terus kemudian golnya dianulir. Kalau saya melihat itu offside. Ya kan, percuma juga kita ganggu gugat. Walaupun ada yang mengatakan bahunya masuk lah, ini enggak, tapi yang dilihat kan kaki. Bukan dilihat anggota tubuh lainnya. Kalau menurut saya, jika para pemain Indonesia itu mentalnya mau down, itu ketika Korea menyamakan kedudukan. Karena Korea main dengan 10 pemain bisa menyamakan kedudukan. Para pemain mungkin tidak mengira mereka bisa skor. Para pemain inginnya itu selesai 90 menit. Ya kan? Tapi mentalnya nggak down. Ferrari mencetak gol dalam keadaan 0-0. Dianulir. Kalau menurut saya nggak ada alasan mental mereka harus down. Memang saya banyak membaca di sosial media karena gol dianulir, mental down. Kenapa? Indonesia belum tertinggal. Belum dalam posisi lagi kalah. Ya kan? Kalau menurut saya nggak ada alasan itu. Cuma karena gol itu dianulir, mereka mungkin belum sanggup untuk bisa koordinasi lagi di lini pertahanan. Karena tidak lama kemudian Uzbekistan mencetak gol. Jadi ini kembali lagi kepada koordinasi di defense. Karena gol dari Uzbekistan itu, pemain itu cetak masuk di antara 2 pemain kita. Ya kan Pak? Dan ada crossing yang bisa masuk. Padahal sebelumnya jika kita perhatikan, crossing-crossing dari Uzbekistan itu bisa ditahan. Artinya ini kembali lagi ke koordinasi para pemain kita di pertahanan. Mungkin mereka belum reset nih. Ya kan, belum reset lagi ke mode yang awalnya gitu. Jadi mental mereka sebetulnya nggak down. Tapi ya, ketika kartu merah Rizky Ridho, di sana saya melihat para pemain shock. Kayak kaget, aduh kok merah nih, ini kan leader kita nih di belakang gitu. Nah itu shock, saya tidak mengatakan juga mental down. Ketika Rizky Ridho keluar, itu kan dikasih free kick. Uzbekistan langsung gol. Jadi saya pikir kalau kita mengatakan mental mereka down, gak fair juga untuk para pemain. Kalau mental... Atau karena overconfident. Nah, saya lebih berpikir sebelum pertandingan ini karena euforia yang berlebihan, mungkin juga saya akan mengatakan mungkin para pemain terlalu percaya diri, overconfident. Saya selalu mengatakan level of confidence harus tinggi, tapi jangan over. Sesuatu yang over di hidup kita ini kan nggak baik ya Pak. Istilahnya kita minum air putih saja 10 cangkir sakit perut juga kita, ya kan Pak. Jadi nggak boleh over. Kalau saya melihat ada sedikit overconfident. Mungkin saya salah, tapi saya melihat mungkin overconfident itu
ingin mereka tunjukkan sebagai cywar. Jika itu yang coba mereka lakukan, ini kan analisa saya, mungkin saya salah, ya artinya gagal. Ya. Karena Uzbekistan pelatihnya tuh gak banyak ngomong sebetulnya Ya. sebelum match, tapi dia yakin bisa mengalahkan Indonesia. Bahkan yang saya dapat informasi dari beberapa teman-teman di luar negeri, bukan di sini, yang mengikuti Piala Asia U23 ini, mereka mengatakan bahwa ketika Uzbekistan bertemu Indonesia, bukan Korea, ya, itu mereka lebih senang daripada ketemu Korea. Karena Indonesia adalah tim debutan yang para pemainnya jarang bermain. Di semifinal, apakah itu di level U20 atau U19 kan? Piala Asia U20 pun kemarin kita tersingkir di fase grup. Tapi Uzbekistan kan sudah biasa nih. Asian Games mereka dengan Uzbekistan juga di grup. Kita gak kalah, kita imbang di grup, tapi kita gak lolos. Asian Games Uzbekistan bisa lolos jauh. Jadi mereka sudah terbiasa, jadi mereka happy. Nih jarang nih mereka tampil, ya udah. Kita main dengan konsep kita yang biasa. Nah, konsep Uzbekistan itu yang berhasil. Mungkin ada sedikit overconfident dari para pemain kita dan juga dari jajaran pelatih. Berikut juga Sintayong bisa juga ada overconfident karena telah mengalahkan Korea. Yang sebetulnya adalah favorit. Saya khawatir peaknya waktu kalah Korea. Lawan Korea. Jadi sekarang ya kita harus kembali rendah diri. Bukan rendah diri, rendah hati. Saya selalu mengatakan kita low profile aja. Karena kita kan tidak diperhitungkan, ya kita buktikan di atas lapangan. Back to the kan sudah ke langit 7. Iya, betul. Lagi ke bumi lah. Tapi kan masih ada kesempatan kita ini. Artinya gini, ya dengan ada sistem VAR ini, kita ya harus menerima. Artinya menerima begini, kayak kasus Rizky Ridho. Mungkin selama ini waktu bermain di liga lokal, hal-hal seperti itu kan nggak pernah dia dapatkan. Nah, dengan sistem VAR ini terjadi, Anda kan nggak bisa nakal lagi di lapangan. Jadi kalau bola-bola tanggung seperti itu pun, ya udah mendingan tinggalin, nggak usah ambil. Karena resiko untuk dapat kartu merahnya besar dengan sistem yang ada. Nah, ini kan harus pemahaman itu harus dipahami berdasarkan pengalaman. Tapi oke lah, kan ini semua kita belajar dari sebuah pengalaman. Kalau ada orang mengatakan wasit kontroversi, saya kurang sepakat juga. Karena menurut saya, ya inilah sistem yang ada sekarang lewat VAR. Ya kitanya harus menyesuaikan cara mainnya. Kalau menurut Bung gimana? Nah, kalau saya sepakat gak seru dong. Supaya nggak sepakat gimana? Nah, saya gak sepakat karena kenapa, Pak? Saya tadi mengatakan saya sepakat dengan gol yang dianulir karena offside. That is offside. Tapi Bapak lupa satu kejadian di babak pertama. Yang ada Witan dijatuhkan. Ini kan ada banyak versi nih. Ada yang mengatakan kena bola dulu. Kalau saya melihat itu benturan. Kena lutut Witan, tapi karena pemainnya posturnya tinggi, kakinya kena bola juga. Terus wasit sudah meniup peluitnya. Dia kasih apa? Pelanggaran free kick. Terus ada panggilan dari ruang VAR. Ya dong, kalau wasit panggil ke ruang VAR, buat apa orang dia udah kasih pelanggaran? Dia harus melihat monitor. Biasanya kalau wasit melihat monitor, 99% itu, kalau ada kejadian seperti itu tim itu dikasih penalti. Ya, 99%. Karena yang dia bisa polling itu penalti atau tidak. Kan Bapak pernah jelasin soal VAR, ya kan? Terus di layar kaca itu ditulis possible penalty. Ya kan? Kok dia setelah dia lihat ke layar, yang saya juga lihat ini penalti nih, satu kaki Witan tuh di dalam. Walaupun sambil berlari, terus dia jatuhnya di luar. Terus kok dia kasih drop ball, padahal sebelumnya dia sudah kasih pelanggaran. Dari sana saya udah melihat kejanggalan. Terus gol dianulir, ini saya tidak bisa berdebat dengan siapapun. That is offside. Ya kan, percuma lah. Ada yang di sosial media tuh tarik garis, tarik ini, enggak lah. Itu offside. Tapi Rizky Ridho bisa juga saya berdebat. Kenapa? Pemain Uzbekistan itu yang sebetulnya salah. Gak bisa ngerem. Dia yang maju. Dia gak bisa ngerem. Dan itu memang trik mereka. Nah, poinnya saya, karena ada sistem kayak gitu, itu resiko. Bola 50-50 kayak gitu. Resiko. Betul. Tapi Rizky Ridho, karena dalam situasi yang dia harus clear, timnya ketinggalan, ini pemain lagi kencang lari ke dia mau pressing, pertama itu dia halau bola. Memang kakinya ketinggian, karena Rizky Ridho juga pemainnya kan tinggi. Terkena lah. Ya kan, terkena ke pemain Uzbekistan itu. Kemudian wasit akhirnya memilih untuk memberikan
kartu merah, Ya. ya kan? Artinya kalau dia menganggap itu pelanggaran, artinya begini loh, VAR bisa melihat ini kejadian dan menganggap ini dangerous play, tapi kembali lagi kepada wasit. Ya. Betul kan? Kalau pemain Uzbekistan sih, jangankan kena seperti itu, disenggol dikit aja saya lihat dia orang jatuh lama. Iya kan? Jadi, ya, artinya kalau kita lihat wasit di lawan Uzbekistan dengan wasit lawan Korea, beda sekali. beda jauh. Nah begini, ada juga yang membandingkan loh, lawan Korea juga kita diuntungkan VAR, kita tidak diuntungkan VAR. Itu keputusan yang benar yang harus diambil. Jadi saya agak bingung, kenapa sih orang kok memikirkan bahwa sebetulnya jangan debat soal VAR. Kenapa gak debat? Di Inggris saja pada lagi debat kok. Di Liga Inggris yang sekarang dinilai sebagai liga terbaik di dunia, mereka aja sering salah dari ruang VAR. Kenapa gak kita berdebat soal VAR? Saya sepakat, tidak ada yang perfect. Betul. Karena Jadi, manusia juga. Manusia juga. Jadi masih hak kita untuk memperdebatkan. Jadi saya setuju yang masalah kayak Witan tadi. Kan itu callingannya possible penalty. That's it. Terus kenapa dikasih drop ball? Udah kasih pelanggaran dulu. Mana tahu dari free kick itu kita bisa menghasilkan peluang dan kemudian mencetak gol. Cuma kan saya bingung dengan beberapa orang yang mengatakan, ya gak perlulah kita salahkan wasit. Kita tidak menyalahkan wasit. Secara permainan kita kalah. Tapi Dari Uzbekistan. cara wasit memimpin itu bisa mempengaruhi mental Bisa pemain. dong. Itu bisa saja. Emosinya kita tinggi, marah, Kita merasa kesal. Iya, Ya kan? itu kan akan mempengaruhi formnya kita. Jadi ada kejanggalan dari beberapa keputusan wasit, tapi itu bukan berarti karena faktor tersebut Indonesia kalah. Saya tidak pernah mengatakan itu. Enggak, tapi kita bolehlah memperdebatkan, dan saya pikir gak ada salahnya juga PSSI protes. Oh enggak. Kasih tahu ke AFC. Iya. Emangnya AFC ini orang benar semua? Kan belum tentu juga, Pak. Bapak tahu berapa gaji dari Presiden AFC? Saya nggak mau debat soal gaji lah. Saya juga nggak tahu, dan saya tidak pernah baca dimanapun mereka dapat berapa gaji. Bukan hak kita. Dari mana penghasilan mereka? Apa saja penghasilan mereka? Udahlah, jangan terlalu lama. Jangan, nanti jadi panjang. Nanti banyak yang marah juga, ya kan? Nanti jadi gosip tetangga. Bung Minder, ini kan kita 2 kali kesempatan gagal nih. Iya. Di waktu dengan Uzbekistan kita nggak dapat. Oke. Seharusnya kita mengharapkan lawan Irak bisa kita rebut. Oke. Ternyata kita meleset lagi nih. Oke. Tapi masih ada lagi chance ini. Iya, betul. Yaitu lawan Guinea ya. Iya. Juara 4 dari Afrika. Iya. Nah, kan ini menjadi harapan kita terakhir. Yes. Kalau gagal, ya sudah. Oke. Belum waktunya Indonesia berada di Olimpiade. Tapi kalau berhasil, saya lihat ada keuntungannya juga. Oke. Berada di grup yang sedikit lebih ringan lah. Di Olimpik. Di Olimpik. Iya, betul. Ya. Kalau menurut Bung, apakah kegagalan lawan Irak ini sudah habis? Selesai ini? Ya, jelas masih ada peluang untuk lolos lawan Guinea. Tapi kan tim-tim asal Afrika ini juga kan tidak bisa kita anggap remeh. Iya. Fisik mereka luar biasa, kecepatan mereka bagus. Dan biasa tim-tim asal Afrika ini akan bermain ekstra agresif. Ya. Dan juga kalau dari segi kekuatan, saya tidak meragukan timnas kita. Oke, cuman memang kita tidak boleh anggap remeh. Cuma yang saya khawatirkan, timnas kita bisa full tim atau tidak? Ya. Ya kan, karena ini kan sebetulnya kan bukan kalender FIFA. Ya. Ya, nah mungkin kalau dari dalam negeri, nah apakah para pemain bisa dilepas? Nah mungkin bisa dilepas karena kan sudah masuk ke tahap terakhir ya, nanti Liga 1 ya. Tapi dari luar negeri, jika liganya masih bergulir di sana di awal Mei kan, belum tentu juga bisa gabung dengan timnas. Itu yang bisa menjadi kesulitan nanti bagi para pemain kita, karena lawan tim-tim asal Afrika, mereka pasti akan nekannya luar biasa. Ya kan, mau yang lawannya Guinea, Mali, Togo, ya kan, Senegal, ini tim-tim yang kuat semua, dan pemain-pemain Afrika itu di usia mudanya itu semua biasanya permainan mereka tuh skillnya tinggi. Kenapa? Karena mereka ingin menunjukkan keterampilan mereka supaya mereka bisa abroad. Dan rata-rata pemain Afrika itu mainnya di Eropa. Di Eropa yang dari usia muda mereka juga sudah masuk ke akademi-akademi Eropa karena scoutingnya ke Afrika itu kan bagus. Saya belum juga meneliti kekuatan dari Guinea, tapi saya yakin pemain-pemain asal Afrika ini akan berambisi juga untuk masuk ke Olimpik. So ketika mereka tampil di Olimpik, mereka punya tempat untuk menunjukkan skill mereka agar mereka bisa bermain di luar negara mereka.
Bung Binder, Ya. terima kasih. Sama-sama, Pak. Euforia kita sebenarnya setelah terjadi, Ya. apalagi tadi yang Bung Binder katakan di waktu kita lawan Uzbekistan, Ya. banyak saya lihat tokoh-tokoh di daerah, Ya. Pak Camat, Pak Ya. Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Hmm. lebih muncul wajah mereka di poster daripada pemain timnas gitu. Ya, ya. Tapi itulah Indonesia. Ya. Semuanya dibuat kayak masa berpolitik, berkampanye gitu kan. Atau saya yang salah menilai. Itulah bentuk Iya. euforia, bentuk kegembiraan, kecintaan kecintaan juga. Iya. masyarakat Iya, dari iya, segala lapisan, Iya. di mana kita lihat nobar di Ya, mana-mana. betul. Boleh saya katakan, this the highest Yes. jumlah penonton Yes. menonton timnas. Iya. Ya, jadi kalau sempat dilarang kemarin nobar juga oleh sebuah stasiun TV, Iya, betul. salah juga menurut saya. Iya, betul. Salah juga. Ini kan sepak bola ini kan hiburan rakyat. Ya, memang benar tidak boleh nobar itu dikomersialkan. Komersial. Yes. Karena right-nya itu punya orang. Betul. Jadi tapi kalau nonton boleh dong, karena kan Iya, TV-nya ditayangkan secara terestrial, betul. Free to air. free to air. Iya, Jadi betul. everybody can watch. Iya. Bung Binder, Iya. tentunya kita mengharapkan lagi Iya. kejutan-kejutan Pasti. supaya kita tambah bangga Iya. jadi orang Indonesia Yes. yang selama ini selalu dilecehin kalau berbicara sepak bola, Iya. kecuali bicara bulu tangkis. Iya. Ya kalau bicara. Tapi sementara ini dulu yang bisa kita Oke. discuss. Yes. Semoga bisa bertemu di episode berikutnya Iya, cuman tadi seru juga, ada dikit debat juga ya. yang antara kita ya. Iya, tapi nggak panas. Nggak ada yang emosi kan? Karena emang kita tuh nggak pernah panas. Kecuali dipanasin. Dipanasin pun kita nggak panas. Iya. Saya kan dipancing 2 kali itu ikut Oh begitu ya? sepanggung, Ah. nggak panas juga sih. Cool, man. Bung Binder, sekali lagi terima kasih. Iya. Terima kasih para penggemar Hasanit Corner, all about sport.